Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani Heliansi dari HTN 2A. Saya akan menjelaskan hukum bacaan dari izhar, ikhfa, iqlab, idgham biguna, dan idgham bilaguna. Yang pertama ada izhar. Izhar artinya membaca dengan jelas dan terang. Hukum membacanya yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho. Untuk contohnya bisa kita lihat pada surah Abasa pada ayat ke-18, min aidi sayyin khalaqo. Di sana ada ain tanwin bertemu dengan huruf kho. Kemudian yang kedua pada surah Abasa juga, tapi di ayat ke-40, yauma izin alaiha khabaro. Di sana ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian pada surah At-Takwir ayat ke-16, in huwa illa ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian di surah Al-Fatihah pada ayat ke-7, an'amta alaihim ada an'am, ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Setelah izhar ada ikhfa. Ikhfa artinya samar. Jadi cara membacanya yaitu apabila ada hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Untuk huruf ikhfa sendiri itu ada 15. Yang pertama ada so, zo, sa, ka, ja, sha, ko, sa, da, to, zo, fa, ta, do, dan zo. Dari hukum bacaan ikhfa itu bisa kita lihat sendiri pada surah An-Nazi'at ayat ke-35, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatazakkarul insa. Di sana ada nun mati bertemu dengan huruf sa. Kemudian pada surah An-Naba ayat ke-12, sab'an syidada. Di sana ada ain tanwin bertemu dengan huruf sya. Kemudian pada surah An-Naba ayat ke-14 ada wa anzalna. Ada nun mati bertemu dengan huruf za. Kemudian pada surah An-Naba lagi di ayat ke-18, yauma yunfahu fissu. Ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Kemudian di surah An-Naba lagi di ayat ke-34, waka sang dihaqo. Ada sa tanwin bertemu dengan huruf dal. Kemudian yang terakhir di surah Abasa ayat ke-6, fa'anta lahu tasodda. Ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Yang ketiga ada hukum bacaan iqlab. Iqlab adalah bacaan nun dan tanwin yang diganti dengan mim dibaca dengan disamarkan dan mendengung. Untuk hurufnya sendiri hanya ada satu, yaitu huruf ba. Untuk contoh dari hukum bacaan iqlab itu bisa dilihat pada surah Al-Lail ayat yang ke-8, wa amma man baghila wastaghna. Kemudian pada surah Al-Balad ayat yang kedua, wa antahillum bihadzal balad. Dan terdapat juga pada surah At-Takwir ayat yang ke-9, bi'aizam biqutilat. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat ke-27, mim ba'di. Dan terdapat juga pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-51, mim ba'dihi. Selanjutnya hukum bacaan idgham biguna. Idgham biguna artinya memasukkan huruf satu ke huruf lainnya atau ke huruf berikutnya dengan dibaca dengung. Untuk hurufnya dari idgham biguna sendiri itu ada 4, ada iya, ma, na, dan wa. Hukum bacaannya apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf berikut, maka dibaca dengan dengung. Contohnya, wala an abidum ma abattum yauma izi yasdorun izoman nahirah habalum mim masad. Yang terakhir, hukum bacaan idgham bilaguna. Idgham bilaguna artinya memasukkan satu huruf ke huruf lainnya atau ke huruf selanjutnya dibaca tidak dengung.
Untuk huruf idgham bilaguna itu ada dua, yaitu la dan ro. Contohnya rahmatan li'alamin, fi isyatir radiyah, raufur rahim, milladun mir rabbihim. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, ikhfa, ikhfad, idgham biguna, dan idgham bilaguna. Sebelumnya saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan baik dalam perkataan saya. Dan assalamualaikum